Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia dengan NIM 2023-11329. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem kontrol adaptif. Ialah studi kasus kontrol adaptif tegangan pada feeder distribusi dengan VV terintegrasi. Di sini pertama kali ada pendahuluan. Kontrol adaptif merupakan metode pengendalian yang mampu menyesuaikan parameter kontrolernya secara otomatis sesuai dengan perubahan karakteristik sistem. Berbeda dengan kontrol konvensional yang menggunakan parameter tetap, kontrol adaptif dapat menghadapi ketidakpastian dan dinamika yang berubah-ubah tanpa perlu model plan yang benar-benar akurat. Dengan keunggulan ini, kontrol adaptif banyak digunakan pada sistem yang kompleks dan sulit diprediksi, termasuk di bidang ketenaga listrikan. Selanjutnya ada model reference adaptive control atau MRAC. Salah satu pendekatan kontrol adaptif yang banyak digunakan adalah model reference adaptive control atau MRAC. Pada metode ini ditentukan model referensi yang mempresentasikan respon sistem ideal yang diinginkan. Selanjutnya, keluaran sistem nyata kemudian dibandingkan dengan model referensi dan error yang muncul, digunakan untuk memperbarui parameter controller melalui hukum adaptasi. Dengan cara ini, keluaran sistem nyata dapat dipaksa untuk mengikuti perilaku model meskipun karakteristik lain berubah-ubah. Selanjutnya ada manfaat. Implementasi kontrol adaptif dapat di distribusi listrik memberikan berbagai manfaat, antara lain kestabilan tegangan yang lebih andal, peningkatan kualitas daya, serta integrasi energi terbarukan yang lebih aman. Sebagai contoh, ketika beban meningkat, inverter dapat menambah kompensasi daya reaktif untuk menahan tegangan agar tidak turun. Sementara pada kondisi daya PV tinggi, inverter dapat menyerap daya reaktif untuk mencegah tegangan melonjak. Dengan demikian, kontrol adaptif tidak hanya meningkatkan performa sistem distribusi, tetapi juga mendukung transisi menuju sistem tenaga listrik yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan. Jaringan distribusi tenaga listrik menghadapi tantangan besar akibat adanya variasi beban dan meningkatnya integrasi energi terbarukan, terutama fotovoltaik atau PV. Tegangan pada titik sambungan bersama PCC sering berfluktuasi karena perubahan beban konsumen, kondisi cuaca yang mempengaruhi output PV, serta karakteristik jaringan seperti panjang saluran dan impedansi. Selanjutnya, ada blok diagram transfer function. Dapat dilihat blok diagramnya. Berikut penjelasannya. Diagram tadi menggambarkan mekanisme kerja sistem kontrol adaptif berbasis model referensi. Pertama, sistem menerima masukan berupa sinyal referensi yang mewakili target atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, masukan tadi akan dibandingkan dengan keluaran nyata dari sistem yang sedang dikendalikan untuk menghasilkan sinyal error, yaitu selisih antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. Sinyal error ini dikirimkan ke pengendali yang bertugas menghasilkan sinyal kendali agar sistem berjalan sesuai target. Selanjutnya, sinyal kendali diberikan kepada plan atau proses nyata yang kemudian menghasilkan keluaran terukur. Keluaran ini digunakan kembali sebagai umpan balik untuk diperbandingkan dengan referensi sehingga tercipta loop tertutup. Pada saat yang sama, terdapat model referensi yang berfungsi sebagai acuan perilaku ideal. Keluaran model referensi dibandingkan dengan keluaran sistem aktual. Lalu hasil perbandingan ini diproses oleh algoritma adaptif. Selanjutnya
Algoritma adaptif memiliki peran penting karena secara terus-menerus menyesuaikan parameter pengendali berdasarkan hasil perbandingan antara keluaran acuan dan keluaran sistem nyata. Dengan begitu, pengendali tidak hanya memberikan aksi kendali biasa, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik plan maupun adanya gangguan dari luar. Selanjutnya, alur kerja. Alur kerja ini membentuk dua lingkaran utama, lingkaran kontrol yang langsung mengatur respon sistem, serta lingkaran adaptasi yang memastikan parameter pengendali selalu diperbarui agar sistem mengikuti perilaku model acuan dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada PPT saya kali ini yaitu studi kasus. Sistem kontrol adaptif berbasis model preferensi mampu menjaga kinerja sistem tetap stabil meskipun menghadapi ketidakpastian parameter plan. Perubahan kondisi operasional maupun adanya gangguan dari luar melalui mekanisme dua lingkaran kontrol utama dan adaptasi pengendali. Tidak hanya memberikan aksi koreksi terhadap error, tetapi juga secara dinamis menyesuaikan parameternya agar keluaran sistem dapat mengikuti perilaku acuan yang diinginkan. Baik, sekian dari presentasi tugas sistem kontrol adaptif saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.